Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Suwandani, MPD. Saya seorang guru di SMK Wirabuana 1, khususnya mengajar mata pelajaran Public Speaking untuk kelas 11 BDP dan juga otomatisasi tata kelola hubungan masyarakat atau KUMAS di kelas 12 OTKP. Blinded Learning SMK Wirabuana 1. Hai everyone, bertemu lagi dengan saya Ibu Novi Suwandani, MPD. Dan kali ini kita akan membahas tentang public speaking. Khususnya 9 tips melakukan public speaking yang menarik. Nah, sebelum masuk ke tips melakukan public speaking yang menarik, kita harus tahu dulu nih, apa itu public speaking? Ya, definisi public speaking itu sendiri merupakan kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Lalu, apa sih manfaatnya? Manfaat dari public speaking itu sendiri, yang pertama, menyampaikan pesan dengan jelas. Yang kedua, mempengaruhi pendapat dan sikap audiens. Yang ketiga, kita juga bisa menginspirasi atau menghibur audiens. Nah, dalam konteks bisnis, public speaking juga dapat digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa, membangun merek, atau juga memperluas jaringan profesional. Oke, kita masuk nih ke 9 tips public speaking yang menarik. Yang pertama adalah siap berbicara. Lalu yang kedua, bahasa tubuh. Ketiga, nada suara atau tone of voice. Keempat, mengenali penonton. Yang kelima, mengatasi ketakutan. Lalu yang keenam, hapus catatan-catatan kecil. 7, menggunakan slide presentasi yang berbeda dan unik. Kedelapan, nikmati presentasi. Dan terakhir, belajar dari kesalahan. Baik, kita akan bahas dulu dari yang pertama, yaitu siap berbicara. Ketika kita mulai berbicara, maka kamu akan menghargai pengalaman dan persiapan sejak awal. Itu yang paling penting. Pastikan semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia dan cukup untuk komentar di masa mendatang. Saat berlatih, kalian bisa gunakan cermin untuk melihat ke depan. Perhatikan apakah ada masalah atau cacat. Jika ada, segera perbaiki. Dan untuk Gen Z nih, sekarang kalian sudah punya HP yang super keren. Jadi bisa latihan menggunakan kamera video HP kalian. Lalu kalian bisa putar ulang, lihat deh hasilnya. Lalu yang berikutnya, jika kamu memiliki masalah dalam mengucapkan kata atau frasa, maka berlatihlah untuk mengucapkannya dengan benar. Pengucapan yang kuat dan akurat akan meningkatkan kepercayaan diri sehingga penampilanmu jadi lebih bagus. Lalu yang kedua adalah bahasa tubuh atau biasa sering disebut dengan gesture. Komunikasi fisik yang baik memiliki pengaruh yang besar terhadap pesan yang diterima dan diinterpretasikan oleh audiens. Melatih bahasa tubuh yang baik dan pertahankan kontak mata dengan audiens. Tetapi jangan berlebihan. Kamu tidak ingin terlihat kaku atau gugup, kan? Nah, cobalah untuk terlihat tetap santai dan tidak keras kepala di depan penonton. Jangan menyilangkan tangan, melambaikan tangan di depan atau di belakang, atau memasukkan tangan ke dalam saku. Ketika berbicara di depan umum, kamu bukan sedang ingin menjadi seorang pemimpin. Berikutnya, yang ketiga, yaitu nada suara atau tone of voice. Tone of voice atau nada suara memiliki pengaruh yang besar terhadap cara pesan yang disampaikan kepada audiens. Kamu harus menjadi aktor yang terlatih untuk berbicara dengan jelas dan percaya diri. Pastikan orang di barisan belakang bisa mendengar suaramu, tetapi jangan terlalu keras pula untuk orang di barisan depan. Suara yang terlalu pelan nantinya akan membuat audiens merasa bosan, sehingga tanpa sadar kamu akan berbicara secara cepat untuk segera mengakhiri pembicaraan. Ubah cara bicaramu dengan memperhatikan intonasi untuk menarik perhatian audiens.
Tetap kendalikan emosi, karena stres yang berlebihan dapat mengalihkan perhatianmu dan merusak pesan yang disampaikan. Selanjutnya, yang keempat adalah mengenali penonton atau audiens. Ya, ketika berbicara di depan umum, maka akan bertemu orang yang berbeda dari latar belakang yang berbeda pula, mulai dari anak sekolah hingga para ahli. Pastikan konten, bahasa, nada suara, dan bahasa tubuhmu sesuai dengan audiens. Cobalah juga untuk memahami mengapa audiens kamu mendengarkanmu. Lalu bagaimana cara memahaminya? Yakni dengan menempatkan dirimu seolah menjadi audiens dan tanyakan kepada dirimu sendiri mengapa menghadiri presentasi tersebut serta apa yang ingin didapatkan atau diharapkan dari presentasi tersebut. Berikutnya yang kelima, mengatasi ketakutan. Lebih mudah untuk berbicara daripada diam saja. Tetapi ini adalah awal yang baik untuk memahami bagaimana rasa takut dapat mempengaruhi ketika berbicara di depan umum. Dengan persiapan yang tepat, kamu akan merasa tenang. Hindari minum kafein sebelum tampil, karena kafein dapat meningkatkan kecemasan. Bisa bikin kita deg-degan loh. Jika merasa haus, minumlah air putih biasa. Kamu bisa memilih makanan yang tinggi gula untuk mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi. Perlu kamu ingat bahwa audiens tidak tertarik untuk melihatmu, tapi mereka ingin mendengarkan informasi yang akan disampaikan. Mereka adalah teman, bukan musuh, jadi mereka tidak akan mengharapmu jatuh. Berikutnya, yang keenam adalah hapus catatan-catatan kecil. Maksudnya apa ya? Jadi, jangan pernah membuat catatan di atas telapak tangan atau dimanapun. Bahkan, jika punya waktu, lebih baik untuk menghafal poin-poin di setiap slide presentasi. Seringkali orang frustasi dengan catatan kecil yang mereka miliki, dan penyajian pesan menjadi kaku dan tidak menarik. Jika hendak menggunakan catatan kecil, lebih baik gunakan kertas kecil saja atau bisa dicatat di handphone. Lalu yang selanjutnya adalah yang ketujuh, menggunakan slide presentasi yang berbeda dan unik. Ya, slide presentasi ini bisa membantu kita dalam public speaking. Karena jika menggunakan slide, buatlah menjadi menarik dan secara tidak langsung dapat membuat orang untuk belajar lebih banyak. Slide sering digunakan untuk menyajikan presentasi dengan lebih jelas. Tidak apa-apa untuk menambahkan beberapa warna atau foto-foto ke slide. Sesuaikan dengan kreativitas kalian saja. Pastikan ukuran font cukup besar untuk penonton di barisan belakang, tetapi tidak juga membuat sakit mata untuk yang di barisan depan. Gambar, video, atau animasi tambahan untuk membuat topik yang disajikan menjadi lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Selanjutnya, yang ke-8, yaitu nikmati presentasi. Jika kamu selaku pembicara saja bosan, audiens mungkin juga bosan. Jadi, ketika kamu tampil di atas panggung, tersenyumlah dengan tulus dan bahagia. Saat kamu merasa nyaman di atas panggung, tambahkan sedikit humor untuk meringankan suasana hati. Teknik ini dinilai mampu membantu pembicara merasa tenang dan bahagia. Berikutnya yang terakhir, yaitu yang ke-9, belajar dari kesalahan. Nah, setelah berbicara di depan umum, pertimbangkan apakah ada kesalahan ketika tampil tadi. Jika semuanya berjalan dengan baik, katakanlah bahwa kamu memiliki presentasi yang bagus hari ini. Namun, apabila ada sesuatu yang mengganggu dan bahkan membuatmu merasa bermasalah, analisislah penyebabnya. Hal tersebut supaya pada penampilan selanjutnya, kamu tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama, karena kamu sudah memiliki strategi yang lain. Oke, itulah 9 tips melakukan public speaking yang menarik. Terima kasih, selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.